Shalom, selamat pagi Indonesia, selamat malam di eh, kebalik. Selamat pagi Amerika, selamat malam di Indonesia. Terima kasih saudara-saudara. Sudah ada 16 orang tadi yang menunggu siaran ini. Dan tadi malam saya nonton Opini Rudy. Ya, Opini Rudy sudah masuk dalam perangkap perangkap Saifuddin Ibrahim, dan dia bilang bahwa Saifuddin Ibrahim manusia berbahaya bagi Indonesia, tindak tegas. Jadi Opini Rudy ini hanya cari konten lewat viralnya Saifuddin Ibrahim. Kalau dengar logatnya dia itu orang Jawa. Sepertinya dia itu orang Islam, padahal ngaku Islam saja. Ya, itu mungkin bapaknya itu turunan PKI itu orang, ya, bapaknya Rudi itu. Perkiraan saya, gitu. Ya, atau semacam itu. Pasti dia tidak beragama dengan benar, ataupun agamanya ya sensitif saja. Dan dia hanya mencari konten. Kita dengar dulu kata-kata dia ya. Karena saya tidak punya alat di dalam siaran ini, dan saya hanya tinggal di hotel. Saya sudah 1 minggu lebih di hotel ini. Dan ini hotel, biasanya hotel bagus lah, hotel mahal. Karena semuanya ada, lemari esnya ada, semuanya bagus semuanya, dan ada pemanas dan pendingin ruangan. Kita kalau saya sudah berapa hari nggak turun-turun, paling telepon makan datang gitu. Serba mudah sekarang ya. Apa kata Rudi tentang Saifuddin Ibrahim? Sekarang dia membuat ulah lagi. Padahal anaknya dari perkawinan yang pertama, namanya Saddam Hussein, sudah membuat tulisan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bertaubatlah." Nah, saya mengamplifikasi ujaran atau harapan dari anak Abraham bin Moses ini, bertobatlah. Kalau mau menjadi pendeta, jadilah pendeta yang baik. Nggak usah mengutak-utik agama lain. Itu kata, nggak usah mengutak-utik agama lain gitu. Padahal yang pertama kali mengutak-utik agama lain itu adalah Islam. Nabi Muhammad yang mengajarkan itu, ngafir-ngafirin orang. Pasti Opini Rudy ini nggak tahu 300 ayat yang saya minta itu. Bodoh lah. Sebenarnya kalau semacam manusia Rudy, Ade Armando yang ngomong begitu, saya nggak perlu bahas. Karena saya minta itu ya seperti Abdul Somad, berani ngomong nggak? Berani nggak komentar tentang usulan saya ini? Nanti kita zoom, ya. Rudi itu ngomong aja tuh, si Somad, si itu Bamukmin, Habib Rizik, ngomong ejek dia itu gitu. Urus ustadz-ustadzmu saja, jangan pendeta. Pendeta ini mantan ustadz dan lebih pintar dari kamu, Rudi. Ya, lebih pintar dari Anda, saudara Rudi. Nggak usah. Akan menurunkan wibawamu, Rudi, dan menjatuhkan kontenmu. Saya maunya Somad ngomong, Dasat Latif ngomong, berani nggak? Berani nggak Ustadz Latif, Dasat Latif ngomong? Atau berani nggak Aagim buka konten lewat saya?
mau pansos lagi. Aagim turun mesin. Jangan menghina istrimu yang sudah melahirkan 7 anak perempuanmu dari rahimnya. 7 anak itu sudah lahir dari wanita itu. Kamu ceraiin. Teteh Nini. Ya. Coba Agim ngomong dengan bahasamu yang halus. Penjelasanmu yang luar biasa itu. Mampu nggak kamu pansos lagi, naik lagi namamu? Nggak bakal naik, Agim. Kamu kan beragama karena mau masuk surga dengan 72 bidadari kan? Agim? Hello? Para ustadz, jangan Rudi. Rudi itu manusia fasik, manusia kotor, dan sangat berbahaya. Kamu yang bahaya, Rudi. Kalau lihat muka kamu itu hanya besarin kumis doang, biar kelihatannya menakutkan. Wah. Mari kita bongkar yuk Rudi. Rudi. Halo Rudi. Rud. Dalam ajaran Yesus tidak mengajarkan orang yang bertakwa, orang yang berjihad itu akan tidur dengan 72 bidadari. Nggak ada. Itu sudah salah saja, sudah salah. Cari ayat Alkitab tidur dengan 72 bidadari. Nggak ada, Rudi. Kamu jangan sok, Rudi. Halo, Rudi. Jangan merusak channelmu dengan menyinggung saya. Saya mau Abdus Somad ini nyinggung saya. Itu otak kampret itu. Somad itu. Prejudice sosial. Benci kepada golongan lain. Persis. Hei, batu bara. Somad batu bara katanya. Batu bara atau batu kali atau batu bata. Jangan begitu, Somad. Jadi proporsional. Kalau saya sudah kepalang tanggung. Tapi saya harus mengatakan apa yang menjadi bagian daripada semestinya saya sampaikan sebagai hamba Tuhan. Ya, banyak orang Kristen yang gak suka dengan saya karena saya menyinggung agama orang lain. Rudi ini menghasut. Saya katanya urus saja agamamu. Memang ayat Al-Quran bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke. Kalau ayat itu benar, ya jangan perang, jangan matikan orang, jangan musuhin orang, Nabi Muhammad. Kalau kamu katakan bagimu agamamu, bagiku agamaku,
Jangan membenci dan ngata-ngatain agama lain. Hanya itu kok, simpel sekali. Ajakan saya untuk merevisi 300 itu. Pemerintah Arab Saudi sudah merevisi 2.500 ayat agar ustadz-ustadz itu jangan menyinggung ayat-ayat tersebut. Kan lebih banyak Arab Saudi daripada gua. Gua kan cuma 300. 300 itu pun ayatnya itu yang langsung connect. Lagu potong bebek angsa masa dikuali nona minta dansa 4 kali. Ini urusan ini, saudara. Udah berapa ayat itu? Dalam surat 74, surat 47, ayat 4. Itu mengerikan itu. Tetapi terjemahan Departemen Agama itu diplesetkan. Pakai dalam kurung. Masa kitab suci pakai dalam kurung terjemahannya? Nggak ada. Kitab suci terjemahan pakai dalam kurung. Inilah yang berbahaya sehingga otak kadrun itu begitu dia ikutin ajaran ustadznya langsung otaknya tertutup, terkunci, nggak bisa terbuka. Ya, terima kasihlah Ade Armando sudah mempermalukan dirinya lewat usulan saya kepada Menak. Marah pula itu si menteri siapa namanya itu, Mahfud. Ketangkap atau tidak, saya tetap tunjukkan bahwa saya adalah pembicara untuk membongkar kejahatan sebuah agama yang sudah menghancurkan seluruh dunia Arab. Agama itu masuk ke Afghanistan. Sekarang Taliban sudah menguasai negeri itu. 100 tahun yang akan datang, selama Taliban masih memegang kunci kekuasaan, tetap aja tidak akan berdampak baik bagi negeri itu. Pakistan memberlakukan undang-undang hukum penistaan agama. Dan betapa banyaknya orang Kristen di sana yang kena undang-undang itu, sementara orang Islam bebas menghina. Itu di Afghanistan, di Pakistan. Padahal Pakistan itu banyak sekali Muslim bertobat, terima Yesus. Iran, 2 tahun yang lalu sudah 700.000 Muslim Iran Syiah masuk Kristen. Walaupun banyak, tentu saja banyak penganiayaannya. Penganiayaannya mengerikan. Kalau negeri Jokowi pindah Islam nggak masalah, pindah Kristen nggak masalah, bolak-balik pun setiap hari silakan. Nah, ini saya bagus dengan Jokowi. Negeri kita maksudnya NKRI. Karena negara kita ini bukan negara Islam, tapi negara paling padat, paling banyak penduduk mayoritasnya adalah Islam. Nah, dari sekian mayoritas ini ada yang radikalun.
Mereka-mereka yang radikalun itu FPI, apalah, ya segitulah. PKI, Partai Komunis Islam. Jadi di dalam Islam Muslim mayoritas itu ada yang komunis. Karena nggak mampu ngikutin sholat. Seperti Rudi juga itu pasti tidak kuat sholat. Hei Rudi, dari cara ngomong lidahmu saja, kamu nggak bisa baca Fatihah. Ya, coba bacaan sholat ngerti nggak kamu Rudi? Nggak bakal. Karena lidahnya itu masih lidah Jawa. Nggak bakal kamu Rudi. Nyenggol saya, kena jeratan. Hanya mau bikin konten Rudi. Ada yang tanya tadi, Pak Rudi itu siapa? Cari di opini Rudi. Akan lihat mukanya itu. Dia hanya membesarkan kumis. Aduh, Rudi ini luar biasa, Rudi. Iblis Saifuddin Ibrahim, pendeta radikal kabur ke Amerika. Saya nggak kabur. Saya sudah bikin konten 300 ayat itu sudah 3 bulan. Begitu saya terbang ke Amerika, baru viral. Bukan kabur. Ya, silakan Rudi. Sudah 2 ini. Orang-orang channel besar itu, Rudi sudah masuk terakhir. Pertama sih Ade Armando. Ade Armando juga sama, nggak pernah sholat. Ngaku orang Padang. Nggak bisa ngaji kamu. Ade Armando. Jangan asal ngomong ya. Logika kamu kita adu dengan logika Saifuddin Ibrahim. Kita kupas 300 ayat itu satu persatu. Kita adu logika kita. Mana yang menang? Ngeri loh. 300 ayat ini. Kiai besar apapun, majelis ulama siapapun, ya, dia akan jungkir balik dengan 300 ayat ini. Karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, Saudara Rudi, jangan ikut campur kamu. Bahas saja masalah sosial yang lain. Jangan ikut masalah keagamaan. Urus saja ustadz-ustadzmu itu yang rusak, koplak, butek, otaknya itu sudah buntu. Ya. Urus saja Abdul Somad, Aagim, Mbak Mukmin, Basalama, itu kan koplak semua. Si Basalama, si jenggot besar, itu cerdas dan pinter, tetapi emosionalnya nggak benar. Masa wayang saja diharamkan? Kan bego. Dan betapa, termasuk Rudi ini adalah orang yang orang Jawa yang akhlaknya bagus, tapi Islamnya nggak bagus.
Pasti dia nggak mampu sholat dengan benar itu. Si ini Rudi, si opini Rudi itu. Dia suka wayang, tapi oleh Basalamah diharamkan. Haleluya. Kasihan Basalamah. Arab radikal, Wahabi. Nah, Arab Wahabi ini termasuk mayoritas Islam yang harus dimusnahkan. Kalau saya bukan manusia berbahaya, Rudi. Ya. Jangan main-main sindir. Kalau saya tepat ngomong. Saya sudah dilatih oleh bapak saya, oleh ibu saya ngomong jujur. Saya dihukum sama bapak saya itu karena tidak jujur. Dan dari pendidikan rumah tangga itulah membuat saya orang jujur. Saking jujurnya gampang dibohongin orang. Haleluya. Ditipu. Nanti saya akan bongkar yang bawa kabur uang KC yang sudah saya kumpulkan nanti ya. Anak pendeta. Ada pendeta besar, namanya juga punya YouTube itu pendetanya. Tapi ya setali 3 uang dengan bapaknya. Dia tinggal di Kalibata City. Nanti saya bongkar itu kejahatan itu. Kalau kamu tidak kembalikan itu uang, hei pendeta busuk, kamu akan rasakan penderitaanmu. Namamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Saya khutbah di gereja itu, saudara-saudara, jarang dikasih PK. Tapi saya akan terus khutbah di tempat dia. Ya, pura-pura lupa dia. Tapi dia aja makan. PK-nya pura-pura lupa. Itu ada istri saya yang tahu semua itu. Karena saya nggak terima PK. Setelah sekarang baru istri saya ngomong. Ada sih. Bukti transfernya. Tapi saya sudah berkali-kali khutbah. Nah, yang begini-begini inilah Rudi, saya tidak pernah bohong. Apalagi dengan keyakinan saya. Kalau memang Islam itu bagus, nggak mungkin dong saya pindah jadi Kristen. Saya ini dibesarkan di dalam lingkungan kuliah perbandingan agama. Saya sudah tahu semua agama dan ajarannya, termasuk aliran kepercayaan, termasuk Sunda Wiwitan. Jadi itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak pernah berbohong dan saya tidak pernah berkhianat dari apa yang saya sampaikan. Saya tidak pernah berkhianat sedikit pun dengan apapun yang saya lakukan selama ini, yang saya imani, yang saya rasakan, bahwa keyakinan itu adalah keyakinan yang tidak benar. Mazmur 59 ayat 8, sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemooh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Jadi jangan suka nyindir ya. Mazmur 1 sampai 6, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya tidak akan berjalan dengan nasihat kamu, mengatakan saya bahaya. Kamu yang bahaya, Rudi. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Jadi kamu hanya pencemooh mulut kamu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, hukum Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kamu yang dimaksud itu Rudi. Karena kamu Islam tidak jelas. Aliran kepercayaan pun tidak jelas. Oleh karena itu, saudara, baiklah saya, saudara, berupaya memperbaiki dirimu dan pola pikirmu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk menyinggung si Rudi kumis tebal, bukan tipis kayak Yusuf Kala. Haleluya. Terima kasih. Tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa memberitakan Injil, dan setelah ini saya akan khutbah pagi di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.